Lo pernah nambah saham yang lagi merah, bukan karena lo yakin sama perusahaannya, tak sehat, tapi karena lo nggak mau ngaku kalau lo salah pilih. Itu bukan strategi, itu sunk cost. Dan hari ini gue bedah kapan average down jadi jebakan yang lo buat sendiri. Tenang, anak muda. Gue udah nambah TLKM dari harga 4.000. Ini perusahaan punya negara. Mana mungkin kolaps? Namanya juga koreksi sehat. Tunggu aja, pasti balik. Pasti balik. Kata-kata itu udah bikin berapa banyak orang nyangkut berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Gue nggak bilang TLKM jelek, tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Lo nambah karena data yang lo cek hari ini, atau karena harga beli lo yang bikin lo nggak bisa mundur? Bro, gue udah averaging down 3 kali di saham ini. Influencer yang rekomen followersnya 2 juta, bro. Masa salah semua? Ini cuma dip. Dip, pasar lagi lebay doang. Oke, gue mau kasih lo framework yang simple. Ada 3 zona dalam average down. Zona pertama, disiplin. Lo nambah karena alasannya masih valid. Zona kedua, delusi. Lo nambah sambil berharap tanpa mau ngecek. Dan zona ketiga, yang paling merusak, lo nambah karena nggak rela melihat kerugian jadi kenyataan. Zona disiplin itu simple. Lo beli saham karena alasan yang jelas. Perusahaannya masih tumbuh, produknya masih laku, keuangannya sehat, terus harga turun, tapi semua alasan itu masih berlaku sampai hari ini. Di sini, nambah itu kayak beli barang bagus pas lagi diskon. Lo nambah bukan karena panik, tapi karena lo udah ngecek ulang dan tetap yakin. Nah, itu persis yang gue lakuin sama TLKM. Perusahaan beneran ada jaringan, ada pelanggan jutaan orang, harganya turun karena pasar lagi nggak stabil. Bukan karena perusahaannya bermasalah. Gue nambah karena yakin, bukan karena panik. Tapi zona delusi itu mirip banget sama zona disiplin. Dari luar. Bedanya satu. Di zona delusi, lo punya alasan yang kedengarannya masuk akal. Tapi lo udah lama nggak ngecek apakah itu masih berlaku hari ini? Kalau gue tanya, kapan terakhir lo cek kondisi perusahaannya? Dan lo jawab, belum, tapi pasti masih oke. Itu bukan keyakinan, itu harapan. Bro, di gue tahu sih, fundamentalnya agak berubah sejak setahun lalu. Tapi influencer yang rekomen masih bilang, hold. 2 juta followers nggak mungkin salah semua kan? Gue mau cut loss di harga segini. Nggak bisa, bro. Malu banget. Dan zona ketiga, zona yang paling merusak adalah ketika lo udah tahu lo salah, tapi lo tetap nambah. Bukan karena lo yakin, tapi karena lo nggak rela melihat angka merah itu jadi kenyataan. Lo pakai uang baru buat nutupin lubang lama, kayak ngegali makin dalam, supaya lubangnya nggak kelihatan seberapa dalam. Gua mau pakai contoh yang sering gua denger langsung, TLKM, Telkom. Ini perusahaan beneran, gua nggak bilang jelek, tapi ada satu pertanyaan yang perlu dijawab jujur. Apakah bisnisnya masih tumbuh secepat dulu? Karena kalau pertumbuhannya melambat, bahkan perusahaan bagus sekalipun bisa stuck di harga rendah untuk waktu yang sangat lama. Dan rata-rata terus di saham yang stuck. Cuma bikin modal lo ikut stuck. Gue tetap yakin, dividennya masih dibagi tiap tahun. Perusahaannya nggak kemana-mana. Paling lama 5 tahun lagi balik ke harga yang gue beli. Ini saham buat yang sabar, bukan buat yang nggak sabaran. Influencernya bilang target harga 2 kali lipat dari sekarang. Makanya gue terus averaging, bro. Kalau sampai rugi, berarti emang pasarnya yang salah. Atau influencernya yang salah exit timing. Tapi bukan GW. GW bener. Nah, gue kasih lo 3 pertanyaan. Sebelum lo nambah saham apapun, tanya ini ke diri lo sendiri. Pertama,
alasan lo beli pertama kali. Masih berlaku nggak hari ini? Kedua, kalau harga masih turun 30% lagi, lo masih bisa tenang. Ketiga, kalau ini bukan saham yang lo pegang, lo masih mau beli di harga sekarang? Kalau tiga-tiganya ya, itu conviction berbasis data. Kalau ada satu yang lo ragu, itu bukan data yang lo pertahankan. Itu ego. Yang paling susah dalam belajar investasi bukan nemuin saham yang bagus. Yang paling susah adalah ngaku ke diri sendiri waktu lo salah. Karena harga saham gak kenal harga beli lo. Pasar gak peduli lo udah pegang berapa lama. Yang bedain orang yang belajar dari yang cuma buang uang bukan seberapa sering lo bener, tapi seberapa cepat lo mau ngaku waktu lo salah. Average down itu bukan salah, itu alat. Yang bikin itu jebakan adalah waktu lo pakai alat itu bukan buat invest, tapi buat nutupin nggak mau ngaku. Bedanya cuma satu, lo nambah karena data yang lo cek hari ini, atau karena harga beli yang lo nggak rela tinggalin. Kalau video ini bikin lo balik ngecek kenapa lo masih pegang saham yang lagi merah, itu bagus. Bukan berarti lo harus jual sekarang, tapi setidaknya lo tahu lo ada di zona mana. Disiplin, delusi, atau bahaya. Kalau lo nemu insight di sini, share ke temen yang lagi nyangkut. Mungkin dia butuh denger ini. Gulilin merah. Sampai di video berikutnya.